Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aulia yang akan bermain peran sebagai tuan rumah dan akan menjelaskan tentang masa keruntuhan kerajaan Gua Talo. Saya Chandriana Putri berperan sebagai tuan rumah dan akan menjelaskan tentang kejayaan kerajaan Gua Talo. Saya Desi Kasih berperan sebagai bintang tamu yang akan menjelaskan tentang masa pemerintahan kerajaan Gua Talo. Saya Sisa Nurul Fadila sebagai bintang tamu yang akan menjelaskan latar belakang kerajaan Gua Talo. Hai Sobat Sejarah. Selamat datang kembali di podcast Sejarah Nggak Cuma Buku Tebal. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah menarik dari biasanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Chandriana Putri dan rekan saya Anissa Nurul Aulia. Untuk menemani perjalanan kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Aziza dan Atik, seorang tiktokers yang terkenal dengan edukasi sejarahnya yang menarik dan inspiratif. Mari kita sambut Aziza dan Ade. Saya hai dulu dong ke Sobat Sejarah. Hai Sobat Sejarah. Wah, nambah lagi nih temennya seumuran. Waduh, bener banget. Oh ya, kalian mau perkenalan dulu atau langsung sapa nih sama kita? Perkenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, saya Desi Kasih dan ini teman saya sekaligus partner konten sejarah. Nama saya Sisa Nurul Fadila. Wah, namanya mirip sama kamu ya, Nis? Nurulnya. Iya. Baiklah, sebelum menyelam lebih dalam, mari kita simak alasan apa sih kalian membuat video edukasi tentang sejarah? Benar-benar, apa sih alasannya? Saya penasaran, karena jarang sekali anak muda zaman sekarang membuat edukasi. Paling isinya cuma joget-joget. Sebelumnya gimana kalau kita ngobrol sama dulu aja? Kita kan seumuran nih. Pakai aku kamu aja nggak sih? Oke deh. Jadi alasan aku sama si Adi bikin konten ala-ala sejarah itu ya karena jarang banget anak muda zaman sekarang yang ngebahas sejarah zaman sekarang. Oh, bener sih. Terus alasan kalian suka tentang pelajaran sejarah itu apa? Awalnya kami penasaran sama kehidupan manusia di zaman dulu, lama-kelamaan kami jadi suka sama sejarah-sejarah lainnya. Itu juga karena guru sejarah kami yang baik dalam menjelaskan materi. Betul, itu ngefek banget sih. Kalau gurunya santai jelasinnya, pasti kita paham dalam memahami materinya gak sih? Wow, kita masuk ke topiknya aja kali ya. Topik kali ini tentang kerajaan Gua Talo. Kalian berani nggak? Ayo, siapa takut? Buset. Oh my god! Oke, apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Gua Talo? Nah, ini untuk mengasah pengetahuan aku dan Yana ya. Wah, bener tuh. Aku mau tahu latar belakang dulu deh. Kesultanan Gua Talo adalah salah satu kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki raja paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa berdiri pada abad ke-14 yang dipimpin oleh penguasa pertama yaitu Tamurong. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang yaitu Tambolo, Latium, Parang-Parang, Data, Agemjen, Saumata, Isai, Sero, dan Kalili. Lalu kenapa sih kerajaannya disebut Gua Talo? Karena kerajaan ini merupakan gabungan dari Goa dan Talo. Namun dahulu kerajaan ini tidak pernah akur. Pada akhirnya, raja dari kerajaan Goa membuat perjanjian dengan Talo yaitu dua raja tapi satu rakyat pada tahun 1565. Setelah perjanjian itu, dua kerajaan pun bersatu yang diberi nama Kerajaan Gua Talo. Sedikit keringat dingin. Gimana nih, Cik, dengan masa pemerintahannya? Nah, jadi gini, masa pemerintahan kerajaan Gua Talo ini pernah menjadi pusat perdagangan di Timur Nusantara. Hal ini yang mendorong para pedagang-pedagang di penjuru negeri datang ke kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo baru memeluk agama Islam pada penghujung abad ke-16 dan sejak saat itu kerajaan Gua Talo menjadi kerajaan Islam atau kesultanan. Kerajaan Gua Talo dipimpin oleh 28 sultan. Yang sultan yang paling terkenal di kerajaan Gua Talo itu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bernaik takhta pada tahun 1653 Masehi. Pada saat itu membawa masa kejayaan kerajaan Gua Talo. Pemahaman yang bagus ya, Sinta dan Ade. Nah, ayo kita sekarang main tebak-tebakan. Ayo. Wait. Oke, tebak, ini gambar siapa? Sultan Hasanuddin. Semua orang pasti tahu. Gimana kalau sekarang aku sama Adi yang tanya sama kalian? Wah, makin seru nih. Silahkan.
Semua orang kan tahu nih Sultan Hasanuddin, tapi gimana sih dengan kisahnya dulu dalam membawa kejayaan Makassar? Aku tahu. Kerajaan Makassar ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Kedua sultan ini membawa Makassar menuju daerah dagang yang maju. Bahkan kekuasaannya meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Ngomong-ngomong tentang kejayaan, pasti ada keruntuhan juga dong. Bisa jelasin nggak ya? Enggak, bisa dong. Nah, Kerajaan Gua Talo mengalami keruntuhan di saat VOC mulai menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Peperangan VOC pun terjadi. Nah, peperangan tersebut dipimpin oleh Sultan Hasanuddin langsung. Kemudian, Belanda pun mulai terdesak dan mengakhiri dengan politik adu domba. Siasat politik adu domba tersebut sangat ampuh, sebabnya Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya bersekutu dengan VOC untuk menyerang Makassar. Nah, dari situ perang itu dikenal dengan Perang Makassar. Akhirnya pada tahun 1667 Kerajaan Gua Talo mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian itu sangat merugikan kerajaan. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Wah, kalian ngafalinnya jago juga ya. Bisa banget loh ingatannya. Alhamdulillah masih muda. Ngomongin tentang sejarah nih, katanya kamu juga suka sejarah tentang Hindia Belanda ya, Nak? Sebenarnya aku cuma suka Rotterdam sih, tapi semakin aku suka, semakin aku penasaran tentang Belanda. Bisnis aku juga sih mau ke sana. Amin deh. Rotterdam. Iya, Rotterdam itu, benteng Rotterdam, peninggalannya Kerajaan Gua Talo. Dulunya sih diberi nama Benteng Jumpandang kan? Yap, selain itu peninggalan kerajaan Gua Talo juga ada Benteng Sombok Opu. Lalu Masjid Dua Katangka juga bisa dilihat sampai sekarang loh. Sama kompleks kuburan Raja Talo dan Goa yang merupakan salah satu situs cagar budaya juga loh. Keren. Padahal Lina cuma bilang suka Rotterdam loh, tapi ujung-ujungnya malah ke peninggalan Gua Talo juga. Duh, apa ini terlalu sefrekuensi? emang boleh sefrekuensi itu. Enaknya udah sefrekuensi, tapi durasi nggak cukup nih. Kalau begitu, sebagai penutupan, terima kasih kepada Aziza dan Ade yang sudah mau berbagi pengetahuan di episode kali ini ya. Sama-sama, terima kasih juga. Seperti yang biasa kita dengar, sejarah tidak hanya tentang buku tebal atau hafalan tanggal, tetapi juga tentang kisah inspiratif orang-orang yang mengejar mimpinya. Bagi kalian yang ingin mengikuti jejak Ade dan Aziza, jangan lupa follow media sosial mereka ya di bawah ini. Dan kita juga ya. Semoga podcast kali ini menambah wawasan untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di podcast sejarah nggak cuma buku tebal yang lain. Bye-bye. Jangan lupa Like, Komen. and subscribe. Alhamdulillah aku udah. Sedikit enak ini ya. Kita di masa pemerintahan ini kayak kerajaan Gua Talo. Jadi ini masa pemerintahan itu. Masa pemerintahan kerajaan. Wawasan untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di podcast. Yang lain. Sampai jumpa. Ya, rumah. Yuks. Tapi 11:07. Bye bye. Jangan lupa like, komen. Subscribe. Boleh. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk. Silang. Satu, Bye-bye ya. dua, tiga. Bye bye. Jangan lupa. Ulang, kalau apa? Ini like, comment, subscribe. Ya. Jangan lupa. Yuk, like, comment, and subscribe. Satu, dua, tiga. Bye bye. Sama. Oh, kita pada. Oh, jangan ada. Oh, jangan bisa. Satu, dua, tiga. Bye bye. Jangan lupa. Like, Komen. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di atas. Oh, ya wis. Alhamdulillah kan semua
Wassalam.